Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, NIM 1901042002, Prodi TIPA angkatan 2019, dosen pembimbing Ibu Heni Mawarni. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberi oleh beliau. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan karakteristik bahasa di bawah ini serta berikan contohnya. A. Arbitrate. B. Sistematis. C. Unik. D. Produktif. Arbitrate. Istilah arbitrate berarti tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi dengan acuan, konsep, atau pengertian yang dimaksud. Misalnya, mengapa harus. Yang kedua, sistematis. Maksudnya bahwa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen teratur dan menurut pola tertentu. Contoh saya. Yang ke-C, unik. Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki bahasa lain. Yang keempat, yang ke-D, produktif. Maksudnya walau unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan yang berlaku pada bahasa itu. Contoh galau, alay, dan lebay. Yang kedua, mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa pemersatu Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Namun bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Yang ketiga, jelaskan secara singkat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan makna konotasi dan makna denotasi? Makna konotasi adalah makna tidak sebenarnya, sedangkan makna denotasi adalah makna sebenarnya. Yang kelima, jelaskan bagaimana cara penulisan kutipan dan daftar pustaka beserta contohnya. Komponen yang harus dicantumkan yaitu 1. Nama penulis, yang kedua tahun penerbitan, yang ketiga judul sumber, yang keempat kota tempat penerbit, yang kelima nama penerbit. Contohnya, Budiono 1998 dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan, Jakarta, Pusat Penelitian Sains dan Teknologi UI, Kartodirjo, Suwiryo, 1987. Terima kasih.